benar-benar yang realita yang kami alami selama pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama dari petugas haji Indonesia. Alhamdulillah benar seperti yang tadi Pak Kabid sampaikan, saya menyaksikan sendiri bagaimana para petugas haji Indonesia, dan saya yakin Bapak Ibu yang berangkat haji juga sama menyaksikan, mereka sangat luar biasa dalam melayani kami para jemaah, terutama ayahanda dan ibunda kita yang sudah terkategori lansia. Saya lihat para petugas haji itu memapah, mendorong kursi roda, bahkan menggendong ketika ayahanda atau ibunda kita yang tidak bisa berjalan atau kecapean atau yang kesulitan dalam bergerak. Bahkan saya juga menyaksikan para petugas kesehatan yang juga tergabung pada petugas haji, itu keberadaan mereka sangat luar biasa Bapak Ibu, terutama dalam melayani kami ketika di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Mereka tidak segan dalam mohon maaf, bahkan ada yang sampai memandikan dan membersihkan najis daripada ibunda kita ketika mereka kesulitan melakukan itu. Dan itu saya saksikan sendiri ketika berada di Mina, kebetulan kami satu tenda. Dan banyak sebenarnya saking sibuknya para petugas haji mengurus kami, ini pengakuan dari Ketua Kloter 9 BTH, kebetulan itu adalah Bapak Haji Nur Zikri, beliau berasal dari Idhu. Beliau tidak sempat melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti umroh sunnah maupun tawaf sunnah, saking sibuknya dalam mengurus kami para jemaah. Jadi kami doakan Bapak Ibu, semoga semua petugas haji yang telah mengurus keperluan kami itu diberkahi Allah. Allah sajalah yang akan membalas semua jerih payah yang telah dilakukan. Amin. Nah, yang kedua masalah transportasi dan akomodasi. Alhamdulillah kami yang tergabung di Kloter 9 BTH Jemaah Kota Pekanbaru tidak ada mengalami kendala dari segi transportasi, baik itu pesawat dari Pekanbaru ke Batam maupun dari Batam ke Madinah dan dari Mekah ke Batam. Alhamdulillah Pekanbaru memfasilitasi maskapai Saudi Arabian Airlines, kami diantar tepat waktu dan dijemput juga tepat waktu. Masalah akomodasi juga Bapak, alhamdulillah hotel kita di Madinah itu sangat nyaman, di Mekah juga sangat nyaman. Di Madinah itu jaraknya sekitar 500 meter saja dari Masjid Nabawi, sehingga kita bisa leluasa hilir mudik kapan saja mau ke masjid. Kemudian di Mekah memang agak sedikit jauh, karena kebetulan maktab kita, maktab 28 itu berada di daerah Syishah. Nah, tapi kita di situ difasilitasi dengan keadaan bus salawat. Alhamdulillah keberadaan bus itu tidak pernah putus sehingga kami bisa bisa leluasa untuk beribadah ke Masjidil Haram tanpa terkendala suatu apapun. Nah, yang ketiga ya, masalah makanan. Ya benar, kalau makanan sangat melimpah. Bahkan ada isu ketika kita H-2 akan bergerak ke Arafah, pengalaman tahun sebelumnya itu jemaah haji bisa tidak mendapat suplai makanan akibat bus yang mengantar catering tidak bisa lewat. Nah, ternyata isu itu tidak benar. Nah, kita tetap mendapat makanan yang dikemas dalam bentuk instan, cepat saji, dan alhamdulillah tidak pernah terlambat. Bahkan belum sempat dimakan satu dan datang lagi yang lain. Nah, pengalaman saya ketika kita akan bergerak ke Mina, di Arafah itu kita dibagikan satu tas sandang yang itu isinya adalah kopi, teh, gula, kemudian gelas, sendok, kecap, saus sama saus sambal, kemudian tambah roti-rotinya. Dan jujur Bapak Ibu, ketika kami selesai melaksanakan nafarsani kembali balik ke Mekah, itu tas makanan saya bukannya berkurang, malah bertambah. Karena selama di Mina juga begitu, kita dapat 3 kali makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, kemudian diselingi ada buah, ada roti. Rotinya juga nggak satu, kadang buah. Belum sempat kita habisin udah datang lagi. Malah kita kalau petugas cateringnya datang, terus kita pada duduk, Masya Allah makan lagi. Ya. Dan terus terang Bapak, saya pulang haji naik 2 kilo. Saya nimbang sebelum dan sesudah berangkat.
Alhamdulillah. Nah, tapi mungkin ada sedikit masukan boleh ya terkait dengan makanan. Untuk sarapan pagi, siang dan malam kan kita mendapatnya nasi. Nah, terkadang karena kita orang Indonesia ini ada juga rindu lontong gitu Pak ya, sarapan pagi ya. Kadang kita rindu juga nak makan nasi goreng gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya untuk sarapan paginya lebih divariasikan. Nah, itu saja. Terus yang terakhir saya ingin mengucapkan dua terima kasih kepada seluruh petugas Haji Indonesia, baik di lingkungan Kemenak Provinsi Riau, kemudian Kemenak Kabupaten Kota, terkhususnya Kemenak Kota Pekanbaru, terus nanti juga para KUA yang berada di kecamatan, kemudian juga puskesmas, sejak puskesmas yang berada di kecamatan, juga itu sangat membantu kami. Sebelum kami berangkat, ketika kami berangkat, selama di Tanah Haram, bahkan ketika kami pulang, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah saja yang bisa membalas semua jerih payah Bapak tugas Panitia Haji Indonesia dalam mengurus kami jemaah haji. Nah, terakhir dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KBIU sebagai mitra dari Kementerian Agama dalam memberikan tambahan ilmu manasik kepada kami semua sehingga kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan lancar, baik yang berada di kabupaten kota, terkhusus KBIU yang berada di Kota Pekanbaru, dan spesialnya lagi adalah KBIU Haramain yang dipimpin oleh Bapak Haji Rudianto. Terima kasih, saya secara pribadi dan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Siap berangkat lagi? Iya, tadi saya pas pagi pulang izin dari sekolah sama suami, pas sampai ini saya bilang, ya Allah rasa mau berangkat lagi ya Pak. Benar suami saya juga seperti, dan ternyata tadi pada saat nyampe saya juga mendengar komentar bapak-bapak yang berada di belakang, rasulnya berangkat loh Pak gitu kan. Ya semoga ya Pak ada rezeki, mungkin tidak bisa reguler, ya semoga haji khusus pun jadilah. Amin. Karena tak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak, tinggal kita saja yang meminta. Baik, terima kasih, itu saja saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum.